Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Alfian dari Akuntansi 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kesesuaian Pengungkapan Opsi Komprehensif Laporan Keberlanjutan Terhadap Standar GRI Studi Kasus pada PT Pupuk Indonesia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Riwayadi yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini, dan saya juga berterima kasih kepada dosen penelaah saya nantinya. Pembahasan kali ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Pada bab 1 pendahuluan ini saya akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan, perusahaan Indonesia sudah mulai ikut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ini tentu memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah masyarakat. Begitu pula dengan lingkungan yang memiliki peran sangat penting bagi sebuah perusahaan. Segala keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan tentu membutuhkan dukungan sumber daya yang terkandung di dalam lingkungan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. Memang perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya ini dituntut untuk mencapai laba sesuai target yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak dapat lagi menjadi satu fokus utama perusahaan karena perusahaan sudah harus lebih memperhatikan lagi pembangunan berkelanjutan untuk masa depan perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini dapat diterapkan dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR. Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini dapat dilaporkan ke dalam laporan keberlanjutan. Nah, dalam menyusun ataupun menulis laporan keberlanjutan ini tentu memiliki acuan dan pedoman tersendiri seperti halnya laporan keuangan. Apabila dalam menyusun laporan keuangan kita berpedoman kepada PSAK dan IFRS, maka dalam laporan keberlanjutan ini perusahaan dapat berpedoman kepada standar GRI. Standar GRI ini mewakili praktik terbaik secara global dalam hal pelaporan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada publik. Dan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan ini secara sukarela, sebuah organisasi independen pertama yang mengembangkan pelaporan keberlanjutan memperkenalkan istilah laporan keberlanjutan di Indonesia yaitu NCSR, mengadakan sebuah acara penghargaan yaitu Asia Sustainability Reporting Rating atau ASRR. PT Pupuk Indonesia telah menerbitkan laporan keberlanjutannya sejak tahun 2013 dan dalam waktu yang diteliti oleh peneliti yaitu pada tahun 2019, PT Pupuk Indonesia telah menyiapkan laporan keberlanjutannya sesuai dengan standar GRI, pilihan komprehensif, dan berhasil mendapatkan peringkat platinum pada acara yang diselenggarakan oleh NCSR yaitu Asia Sustainability Reporting Rating. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana kesesuaian pengungkapan opsi komprehensif laporan keberlanjutan PT Pupuk Indonesia pada tahun 2019 terhadap standar GRI. Dan tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian pengungkapan opsi komprehensif laporan keberlanjutan PT Pupuk Indonesia pada tahun 2019 terhadap standar GRI. Manfaat penelitian kali ini yang pertama, bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam hal pelaporan-laporan keberlanjutan berdasarkan standar yang berlaku dan memberikan motivasi dalam hal peningkatan mutu laporan keberlanjutan selanjutnya. Yang kedua, bagi investor dapat memberikan informasi tambahan terkait penilaian laporan keberlanjutan perusahaan sehingga dapat membantu pertimbangan dalam keputusan investasi. Yang ketiga, bagi NCSR dapat menjadi masukan kepada NCSR untuk perbaikan standar GRI. Selanjutnya, bagi pembaca menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan menjadi sumber informasi sesuai aspek yang dibahas dalam penelitian ini. Dan untuk penulis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan sebagai sarana pengimplementasian ilmu di bidang akuntansi keberlanjutan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian kali ini, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Selanjutnya pada bab 2 tinjauan pustaka,
Saya akan membahas mengenai corporate social responsibility, konsep triple bottom line, laporan keberlanjutan, standar GRI, dan Asia Sustainability Reporting Rating. Yang pertama yaitu corporate social responsibility. Nah, pada praktiknya definisi untuk CSR ini masih kurang jelas dan universal. Hal ini karena secara keseluruhan keragaman seperti budaya, agama, pemerintahan menunjukkan semangat dan arti penting tersendiri untuk mendefinisikan CSR yang berbeda-beda di seluruh dunia. Maka dari itu, The World Business Council for Sustainable Development mengemukakan suatu definisi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu komitmen bisnis untuk berperilaku secara etis dan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat. CSR ini sangat penting karena mewakili upaya untuk menentukan masa depan masyarakat. CSR, tanggung jawab perusahaan, dan keberlanjutan semuanya penting karena mereka mempengaruhi semua aspek bisnis, dan bisnis tentu sangat penting karena dapat menciptakan banyak kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, CSR menjadi semakin penting bagi kesuksesan bisnis dan keberlangsungan hidup masyarakat. Yang kedua yaitu konsep triple bottom line. Nah, perspektif CSR umumnya disebut sebagai triple bottom line. Planet mengacu kepada keberlanjutan, people pada tanggung jawab sosial, dan profit mengacu pada hasil bisnis. Konsep triple bottom line ini diluncurkan pertama kali pada pertengahan 90-an oleh John Elkington, dan tipologi ini telah diterima secara luas serta telah sangat membantu dalam meningkatkan dan memposisikan CSR dalam perusahaan. Triple bottom line ini telah menjadi salah satu seruan utama bagi bisnis yang mencoba menangani keberlanjutan. Dengan kata lain, agenda triple bottom line memfokuskan perusahaan tidak hanya pada nilai ekonomi tapi juga sosial dan lingkungan. Konsep triple bottom line ini digambarkan dengan 3P, yang mana selain berfokus pada tujuan perusahaan yaitu profit, kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial juga diterapkan, yaitu maknanya people serta program keberlanjutan lingkungan atau planet. Nah, profit di sini perusahaan tetap pada tujuan awal untuk mencari keuntungan ekonomis agar selalu dapat berkembang dan beroperasi. Sedangkan planet perusahaan yang peduli akan kelestarian lingkungan di bumi dan keberlanjutan keragaman hayati, dan people perusahaan yang peduli terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu laporan keberlanjutan. Elkington pada tahun 1997 mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai laporan yang tidak hanya berisi tentang informasi kinerja keuangan saja, namun juga memuat informasi non-keuangan, yaitu kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan atau sustainable performance. Nah, fungsi laporan keberlanjutan ini bagi perusahaan yaitu sebagai alat ukur capaian target kerja sesuai dengan konsep triple bottom line. Sedangkan bagi investor berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Dan laporan keberlanjutan ini berperan penting untuk menarik investor agar ingin berinvestasi ke dalam perusahaan. Karena saat ini investor lebih memperhatikan bagaimana keberlangsungan bisnis perusahaan ke depannya daripada hanya melihat kinerja saat ini saja. Selanjutnya, bagi pemangku kepentingan, laporan keberlanjutan ini dapat menjadi penilaian tersendiri untuk melihat keseriusan dan komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, dari laporan keberlanjutan yang bersifat sukarela ini, kita dapat melihat bagaimana konsistensi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Selanjutnya, standar GRI. Menurut National Center for Sustainability Reporting, GRI adalah organisasi non-pemerintah yang mengembangkan dan menggulirkan secara global panduan pelaporan keberlanjutan. Dan dijelaskan di dalam headboard pada 2003 bahwa GRI ini didirikan tahun 97 oleh sejumlah perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam Coalition for Environmentally Responsible Economics dengan misi mengembangkan pedoman yang berperilaku secara global untuk melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial yang awalnya untuk perusahaan dan akhirnya juga untuk bisnis atau organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Alasan utama dalam memulai proyek GRI ini karena tidak adanya panduan tentang apa yang harus dimuat dalam pelaksanaan CSR. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan untuk membandingkan laporan dari perusahaan yang berbeda. Nah, versi utama GRI ini dirilis pada tahun 99 dan terus disempurnakan sehingga terjadi beberapa kali revisi. Nah, revisi pertama pada 2002 menghasilkan GRI J2, selanjutnya pada 2006 GRI J3,
pada 2011 G31, pada 2013 JRI J4, dan akhirnya saat ini dinamai standar JRI dirilis pada kuartal keempat tahun 2016. Yang terakhir yaitu Asia Sustainability Reporting Rating. Nah, laporan keberlanjutan merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, sebagai apresiasi kepada perusahaan yang telah menerapkan konsep triple bottom line dan melaporkan laporan keberlanjutannya, sejak tahun 2005, NCSR menggelar sebuah acara penghargaan pelaporan keberlanjutan yang bertujuan untuk memberikan motivasi sekaligus mempercepat pelaporan keberlanjutan perusahaan. Nah, NCSR adalah sebuah organisasi independen yang mengembangkan pelaporan keberlanjutan sekaligus memperkenalkan istilah laporan keberlanjutan di Indonesia. Fokus utama NCSR dalam menyelenggarakan acara ini adalah kepada transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap panduan yang dirumuskan oleh Global Reporting Initiative dalam melaporkan laporan keberlanjutannya. Dan pada tahun 2018 lalu, NCSR mengganti nama acara ini menjadi Asia Sustainability Reporting Rating dari yang sebelumnya bernama Sustainability Reporting Award. Nah, ASRR kali ini memiliki metode penilaian yang berbeda, yaitu dengan menggunakan sistem rating. Dengan menggunakan sistem ini, peserta akan menerima penghargaan yang berbeda sesuai dengan peringkatnya. Adapun peringkatnya ini dalam metode penilaiannya terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu platinum, emas, perak, dan perunggu. Adapun peringkat platinum atau peringkat tertinggi dalam ASRR 2019 lalu ada PT Eginco Resource, PT Antam, PT Indo Tamaraya Megah, PT Perusahaan Gas Negara, PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT VAL Indonesia. Nah, dari nama perusahaan tersebut, salah satu perusahaannya yaitu PT Pupuk Indonesia yang mendapatkan peringkat platinum dalam periode 2019 tersebut. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu yang pertama, Astini, Yuniarta, dan Kurniawan pada tahun 2017 meneliti penerapan JRI J4 pada laporan keberlanjutan perusahaan pada tahun 2013 hingga 2016. Yang kedua, Purba pada tahun 2017 meneliti analisis komparatif pengungkapan kategori lingkungan pada laporan keberlanjutan. Yang ketiga, Al-Fikri pada tahun 2019 meneliti tentang perbandingan pengungkapan ekonomi dan lingkungan pada laporan keberlanjutan perusahaan internasional sebelum dan sesudah mendapatkan peringkat platinum dalam ASRR 2018 berdasarkan standar GRI. Dan yang keempat, Ramadhani pada tahun 2019 meneliti pengungkapan laporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara pada tahun 2016 dan 2017 berdasarkan standar GRI. Penelitian ini mengkaji pengungkapan yang tidak disajikan dalam laporan keberlanjutan, seperti dalam persyaratan pelaporan masing-masing pengungkapan untuk mengetahui bagaimana perusahaan dalam melaporkan laporan keberlanjutannya. Selanjutnya, pada bab 3 metode penelitian, akan dibahas mengenai desain penelitian, ruang lingkup penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data. Yang pertama yaitu desain penelitian. Nah, desain penelitian pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Anggito pada 2018, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel data dilakukan secara purposif atau snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini karena pada penelitian kali ini dilakukan telaah dokumen, yaitu berupa laporan keberlanjutan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu ruang lingkup penelitian. Nah, pada penelitian kali ini ruang lingkup penelitiannya yaitu laporan keberlanjutan PT Pupuk Indonesia tahun 2019 dan standar GRI yang berlaku yaitu GRI 200, GRI 300, dan GRI 400. Ketiga, objek penelitian yaitu laporan keberlanjutan PT Pupuk Indonesia pada tahun 2019. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Nah, pada penelitian kali ini menggunakan data sekunder yang mana berupa laporan keberlanjutan PT Pupuk Indonesia pada tahun 2019. Musfikon pada 2012 mendefinisikan data sekunder sebagai data yang terkait tidak langsung dengan masalah penelitian dan tidak dijadikan acuan utama dalam analisis dan penarikan kesimpulan penelitian.
Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait kebutuhan data penelitian. Pengumpulan dokumen dari studi dokumentasi ini berkaitan dengan perusahaan yang menjadi objek penelitian, dan data yang digunakan adalah laporan keberlanjutan PT Pupuk Indonesia pada tahun 2019. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis data. Model analisis data yang dipergunakan dalam penelitian kali ini yaitu model analisis Bradley. Yang pertama, teknik analisis domain adalah teknik analisis data kualitatif untuk mencari makna umum atau gambaran umum masalah penelitian. Adapun domain dalam penelitian ini yaitu pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan sosial pada laporan keberlanjutan PT Pupuk Indonesia. Pertama, tentukan opsi yang digunakan oleh perusahaan terpilih dalam menyiapkan laporan keberlanjutan. Selanjutnya dilakukan pengidentifikasian topik material ekonomi, lingkungan, dan sosial berdasarkan standar GRI. Yang kedua, analisis taksonomi, yaitu proses mengidentifikasi semua data serupa berdasarkan domain yang telah ditentukan sebelumnya. Cara kerja analisis taksonomi ini bersifat lebih detail dan eksploratif karena kategorisasi data dilakukan sampai pada sub-subdomain atau unit-unit kecil dari fokus masalah penelitian. Yang ketiga yaitu analisis komponen. Nah, arah analisis komponen ini adalah menemukan makna melalui identifikasi elemen kontras dalam domain yang dijadikan fokus penelitian. Jadi, analisis komponen ini adalah proses melihat topik ekonomi, lingkungan, dan sosial yang tidak diungkapkan berdasarkan standar GRI. Melalui analisis ini akan ditentukan apakah perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang sesuai dengan standar GRI atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel seperti gambar berikut. Tiap poin dari standar GRI yang diungkapkan dimasukkan ke dalam tabel dan dilihat bagaimana kelengkapannya. Lalu dijumlahkan poin-poin tersebut sesuai dengan kriterianya pada tabel bagian bawah. Apakah dia pengungkapannya lengkap, atau pengungkapan sebagian, atau tidak diungkapkan sama sekali. Terakhir, hitung persentase masing-masing kriteria tersebut dengan dasar total pengungkapan dinilai 100%. Selanjutnya, pada bab 4 pembahasan akan dibahas mengenai yang pertama, gambaran umum, yang kedua hasil, dan yang ketiga pembahasan. Yang pertama, untuk gambaran umum, dalam penelitian ini diteliti pengungkapan laporan keberlanjutan opsi komprehensif PT Pupuk Indonesia berdasarkan standar GRI. Data yang dibutuhkan didapat melalui kepustakawanan dan data empiris dari situs web resmi PT Pupuk Indonesia. Dan untuk data pendukungnya juga diperoleh dari literatur lain seperti jurnal, internet, dan buku untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya sedikit tentang gambaran perusahaan. PT Pupuk Indonesia ini adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan kegiatan usaha utamanya di bidang perdagangan, jasa pengelolaan perusahaan, dan jasa konsultasi manajemen, dan jasa lainnya. PT Pupuk Indonesia merupakan produsen pupuk urea terbesar di Asia dan 10 besar di dunia, dengan total aset pada tahun 2017 lalu sebesar 128,49 triliun rupiah, dan total kapasitas produksi pupuk mencapai 12,6 juta ton per tahunnya. Selanjutnya untuk hasil pengungkapan laporan keberlanjutan PT Pupuk Indonesia tahun 2019. Yang pertama untuk pengungkapan topik ekonomi, PT Pupuk Indonesia mengungkapkan 5 topik material dari 6 topik ekonomi yang diperlukan oleh standar GRI. Nah, topik tersebut antara lain yang pertama kinerja ekonomi, yang kedua keberadaan pasar, yang ketiga dampak ekonomi tidak langsung, yang keempat praktik pengadaan, dan yang kelima anti korupsi. Seperti yang kita lihat dari tabel berikut, untuk kinerja ekonomi ada 2 pengungkapan lengkap dan 2 pengungkapan sebagian. Untuk keberadaan pasar ada 2 pengungkapan lengkap. Untuk dampak ekonomi tidak langsung ada 2 pengungkapan lengkap. Praktik pengadaan ada 1 pengungkapan lengkap. Dan untuk anti korupsi ada 2 pengungkapan lengkap dan 1 pengungkapan sebagian. Sehingga total keseluruhan dari pengungkapan lengkap topik ekonomi yaitu ada 9 pengungkapan dengan persentase dari pengungkapan yang lengkap sebesar 75%. Selanjutnya untuk pengungkapan topik lingkungan, PT Pupuk Indonesia mengungkapkan 7 topik material dari 8 topik lingkungan yang diperlukan oleh standar GRI. Topik tersebut antara lain material, energi, air, emisi, air limbah atau efluen dan limbah, kepatuhan lingkungan, dan penilaian lingkungan pemasok.
Dilihat pada tabel berikut, untuk topik lingkungan material, ada 2 pengungkapan lengkap dan 1 pengungkapan sebagian. Untuk energi ada 3 pengungkapan lengkap dan 2 pengungkapan sebagian. Untuk air ada 2 pengungkapan lengkap dan 1 pengungkapan sebagian. Emisi 3 pengungkapan lengkap dan 4 pengungkapan sebagian. Untuk air limbah, efluen, dan limbah, ada 4 pengungkapan lengkap dan 1 pengungkapan sebagian. Kepatuhan lingkungan 1 pengungkapan lengkap, penilaian lingkungan pemasok 2 pengungkapan lengkap, sehingga total pengungkapan lengkap ada 17 dengan persentase 65,38% di tahun 2019. Selanjutnya untuk pengungkapan topik sosial, PT Pupuk Indonesia mengungkapkan 11 topik material dari 19 topik sosial yang diperlukan oleh standar GRI. Topik tersebut antara lain kepegawaian, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman dan kesempatan setara, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, masyarakat lokal, kebijakan publik, kesehatan dan keselamatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, dan kepatuhan sosial ekonomi. Dilihat pada tabel berikut, terdapat yang pertama, kepegawaian ada 3 pengungkapan lengkap. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan kerja, 3 pengungkapan lengkap, 1 pengungkapan sebagian. Pelatihan dan pendidikan, 2 pengungkapan lengkap, 1 pengungkapan sebagian. Keanekaragaman dan kesempatan setara, 2 pengungkapan lengkap. Non-diskriminasi, 1 pengungkapan lengkap. Kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, 1 pengungkapan lengkap. Untuk masyarakat lokal, terdapat 1 pengungkapan lengkap dan 1 pengungkapan sebagian. Kebijakan publik 1 pengungkapan lengkap, kesehatan dan keselamatan pelanggan 2 pengungkapan lengkap, pemasaran dan pelabelan 2 pengungkapan lengkap dan 1 pengungkapan sebagian, dan kepatuhan sosial ekonomi terdapat 1 pengungkapan lengkap. Sehingga total pengungkapan lengkap pada topik sosial ini ada 19 pengungkapan dengan persentase 82,61% pada tahun 2019. Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel-tabel sebelumnya, beberapa poin dapat didiskusikan pada tabel berikut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan yang telah mendapatkan peringkat platinum dalam Asia Sustainability Reporting Rating tahun 2019 masih belum menaati standar GRI dengan sempurna walaupun menggunakan jenis pengungkapan comprehensive option. Persentase pengungkapan lengkap untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial yaitu sebesar 73,77% dan untuk persentase pengungkapan sebagian sebesar 26,23%. Selanjutnya pada bab 5 penutup, yang pertama saya akan bahas mengenai kesimpulan. Pada penelitian yang telah dilakukan ini dapat dilihat bahwa tidak semua pengungkapan topik khusus yang diatur dalam standar GRI dilaporkan oleh PT Pupuk Indonesia. Pada laporan keberlanjutan tahun 2019 lalu, PT Pupuk Indonesia yang menerapkan comprehensive option mengungkapkan 5 topik material dari 6 topik ekonomi, 7 topik material dari 8 topik lingkungan, dan 11 topik material dari 19 topik sosial yang diatur di dalam standar GRI. PT Pupuk Indonesia mengungkapkan 23 topik material dengan total 61 pengungkapan topik khusus dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan lengkap sebanyak 45 pengungkapan dengan persentase 73,77%, pengungkapan sebagian sebanyak 16 pengungkapan, yaitu dengan persentase 26,23%. Artinya pada laporan keberlanjutan tahun 2019, topik ekonomi, lingkungan, dan sosial PT Pupuk Indonesia belum sesuai sepenuhnya dengan standar GRI. Dilihat dari data yang disediakan dan diperoleh, dapat dikatakan bahwa PT Pupuk Indonesia sekalipun telah mendapatkan peringkat platinum dalam ASRR 2019, namun masih belum memenuhi standar GRI dalam menyusun laporan keberlanjutannya. Selanjutnya untuk keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini hanya mengkaji data penunjang yang diperoleh dari situs resmi perusahaan yaitu data dalam laporan keberlanjutan PT Pupuk Indonesia tanpa data asli dan konfirmasi detail perusahaan terkait. Oleh karena itu, subjektivitas dan penilaian pribadi dapat muncul dalam penelitian ini. Yang ketiga, implikasi penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan,
Diharapkan perusahaan dapat memahami bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan secara keseluruhan sangat penting bagi perusahaan yang menerapkan opsi komprehensif pada laporannya. Laporan tersebut berfungsi sebagai tanggung jawab perusahaan atas kegiatan usahanya dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang kedua, bagi investor, diharapkan dalam proses pengambilan keputusan investasi saham, investor tidak hanya memperhatikan laporan keuangan saja, tetapi juga memperhatikan pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dan saran yang dapat saya berikan dalam penelitian ini, yang pertama, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data primer dari perusahaan terkait agar bisa memahami pertimbangan manajemen dalam menentukan pengungkapan topik material oleh perusahaan. Yang kedua, diharapkan kepada perusahaan terkait untuk mengungkapkan sepenuhnya topik yang ditentukan oleh standar GRI untuk memenuhi persyaratan pelaporan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.